Shalom, bagaimana kabar Anda semua? Saya percaya Tuhan selalu memberkati Anda. Kita berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 128 dengan tema Biji Sesawi dan Ragi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 13 ayat 18 sampai 21 yang berbunyi, "Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya." Saudara, pernyataan Yesus menggambarkan kerajaan Allah seperti biji sesawi dan ragi. Apa arti biji sesawi dan ragi? Biji sesawi adalah benih yang paling kecil di antara segala benih. Tetapi kalau sudah mengalami pertumbuhan, biji sesawi itu akan menjadi pohon besar yang mencapai tinggi kurang lebih 3 meter. Hal ini sangat kontras antara benih yang kecil dan begitu besarnya pohon di kemudian hari. Yesus datang ke dunia memproklamirkan kerajaan surga atau Allah. Dimulai menjadi hamba yang kecil, lahir di kandang domba, dan hidup dalam keluarga tukang kayu yang sederhana. Yesus bukan memulainya dari keturunan seorang raja yang berkuasa. Kebanyakan orang Yahudi tidak memandang Yesus karena orang Yahudi mengharapkan Mesias datang sebagai raja yang berkuasa yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari maut, segala kuasa di bumi dan di sorga ada di tangannya. Matius 28 ayat 18. Filipi 2 ayat 10-11 berkata, "Setiap lutut akan bertelut dan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan." Yesus akan membawa semua orang yang percaya ke dalam perlindungannya dan menyediakan tempat di sorga. Yohanes 14. Ini dilambangkan dengan burung-burung yang bersangkar di pohon sesawi. Sedangkan ragi melambangkan sesuatu yang kecil dan tidak dianggap, tetapi dampaknya dapat mengembangkan tepung terigu sehingga menjadi roti yang enak dimakan. Demikian juga kerajaan Allah, dampaknya sangat dahsyat dan membuat kebahagiaan orang-orang di sekelilingnya. Hal ini dimulai dari sesuatu yang kecil dan tidak dianggap orang. Yang menjadi pertanyaan, apakah Anda sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai syarat masuk dalam kerajaan surga? Pertanyaan kedua, apakah hidupmu berdampak positif untuk orang-orang di sekitar Anda? Seharusnya orang percaya dapat menjadi garam dan terang dan membawa orang-orang dunia kagum dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat perkataan dan tindakannya. Ini artinya mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Jangan menjadi sebaliknya. Jika hidup orang percaya tidak menjadi garam dan terang, akibatnya orang-orang dunia akan mengejek dan menghina Kristus. Alkitab berkata orang tersebut akan dibuang dan diinjak-injak orang. Saudara, mari kita bangkit dan menjadi garam dan terang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Kerajaan surga dimulai dari hal yang kecil, dari dirimu sendiri, dan menjadi besar, menjadi raja di atas segala raja. Kami yang percaya kepadamu seharusnya memaklumkan kerajaan surga lewat tindakan dan ucapan kami. Tolong Tuhan, kami boleh bersaksi untuk kemuliaan bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.